Tim SAR gabungan menemukan 2 jasad Fikar 13 tahun dan Raja 14 tahun yang tewas tenggelam di Sungai Cisadane, Kota Bogor, Jumat malam. Korban ditemukan tengah berpelukan oleh petugas di kedalaman 3 meter. Petugas pun langsung mengevakuasi kedua jasad korban ke rumah duka untuk dimakamkan. Alhamdulillah pukul 8.44 tadi operasi SAR kita nyatakan ditutup dan alhamdulillah qadarullah. Doanya tadi Allahumma yasir wala tu'asir, ya Allah permudah jangan kau persulit, betul-betul dipermudah oleh Gusti Allah. Jadi sekira tadi pukul 8.20 2 korban, 2 ananda, Raja dan Fikar berhasil dievakuasi oleh tim penyelamatan gabungan. Sebelumnya korban tenggelam saat berenang di Sungai Cisadane pada Jumat sore. Salah satu korban ikut tenggelam ketika hendak menyelamatkan temannya yang terbawa arus. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga karena gagal mendahului sebuah mobil, 3 orang pelajar SMP tewas terlindas truk di Takalar, Sulawesi Selatan. Usai melintas korban, sopir truk langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Tiga orang pelajar SMP tewas usai terlindas truk di Jalan Pendidikan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Para korban yang berboncengan dalam satu motor ini terjatuh saat berusaha mendahului sebuah minibus. Usai melindas ketiga pelajar, sopir truk langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Petugas dari unit Gakum Satlantas Polres Takalar kemudian menggelar olah TKP dan mendatangi rumah duka. Itu dari arah timur ke barat dan yang pesedup motor dari arah barat ke timur. Untuk sopir dan mobil sementara kami sudah amankan di unit laka. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus pada Jumat malam. Letusan disertai dentuman yang kuat dan hujan pasir dan abu. Gunung Lewotobi laki-laki meletus dengan semburan abu vulkanik setinggi 6 km di atas puncak. Erupsi terjadi pada pukul 22.46 waktu Indonesia Tengah dan berlangsung selama 17 menit. Gunung Lewotobi laki-laki kini berstatus awas atau level 4. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi. Dan pada sektoral arah barat daya dan timur laut, ini erupsi menempuh sejauh 7 km. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta waspada terhadap potensi banjir lahar jika terjadi hujan. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tetap memakai masker, menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan. Aduh. Pemirsa, puluhan rumah warga di Kampung Sukamanah, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung hancur diterpa angin puting beliung pada Jumat siang. Angin puting beliung menerjang pemukiman warga Kampung Sukamanah, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Angin puting beliung ini terjadi dengan durasi mencapai 10 menit. Meski belum ada bantuan dari pemerintah setempat, warga sekitar dengan mandiri memperbaiki rumahnya karena khawatir kawasan Soreang akan kembali diguyur hujan. Kelihatannya tuh anginnya mutar, pada ini tuh pada terbang gitu, sampah-sampah terpal pada terbang. Pas lihat ke atas ada kanopi terbang di atas. Ini yang kanopi ini sama kenteng-kenteng udah bocor semua.
Akibat peristiwa tersebut, puluhan rumah hancur. Warga setempat berharap ada bantuan dari pemerintah daerah guna meringankan beban warga. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kita simak informasi mancanegara. Pemirsa, puluhan pengungsi dilaporkan tewas dan terluka akibat serangan udara Israel yang menghantam pelabuhan Gaza pada Kamis waktu setempat. Mayoritas korban merupakan pengungsi yang baru tiba. Puluhan orang dilaporkan tewas dan terluka ketika serangan yang diduga dilakukan Israel menghantam gerbang wilayah pelabuhan kota Gaza, Palestina, yang penuh sesak dengan pengungsi yang melarikan diri dari berbagai bagian kota. Para korban mayoritas merupakan pengungsi yang baru tiba di kawasan pelabuhan dan tengah mendirikan tenda. Nampak kerumunan orang berkumpul di sekitar lokasi serangan dan membawa korban luka ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Nampak pula sejumlah wanita dan anak-anak menangis histeris akibat terguncang. Tercatat setidaknya 42 orang meninggal dunia akibat serangan ini. شفنا الشهداء بتتناصر، الناس بتصرخ، الشهداء على الارض، الناس مقطعه، مش حرام هذا يا عالم؟ ايش احنا وين احنا سوينا؟ احنا ما خشيناش 7 اكتوبر، احنا ناس مدنيين. Militer Israel pun hingga kini belum berkomentar mengenai serangan yang menargetkan pelabuhan di kota Gaza. Pemirsa, ratusan keluarga di Gaza berbondong-bondong mengungsi ke selatan kota Gaza. Lebih dari 40.000 orang mengungsi secara paksa dalam 2 hari terakhir akibat serangan Israel yang semakin intensif. Ratusan keluarga Palestina mengungsi ke daerah Al-Mawasi di Gaza Selatan di tengah operasi militer Israel yang semakin intensif di kota Gaza. Nampak kerumunan orang berbondong-bondong menyelamatkan diri dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan. Jalanan pun dipadati oleh mobil dan truk-truk pengungsi yang penuh dengan barang bawaan. PBB mencatat lebih dari 40.000 orang telah mengungsi secara paksa selama 2 hari terakhir karena Israel terus membombardir Gaza. والله أصعب من هيك ظروف ما مرة ولا عمره حتكون. اللي صار معنا اليوم إن الوضع صعب في غزة، صار أصعب مما تتصور. فوق الخيال. يعني أنت بتخيل فوق الخيال. على هول المنظر والناس اللي بتهاجر. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza Utara memicu pengungsian massal baru. WHO terus menyerukan agar kondisi yang tidak manusiawi di Gaza dapat segera diakhiri. Israel's military incursion and evacuation orders in northern Gaza are driving new waves of displacement, forcing traumatized families into an ever-shrinking area as famine persists. Pasukan militer Israel atau IDF mengonfirmasi telah memperluas operasi di kota Gaza sebagai bagian dari operasi Gideon Chariots II yang bertujuan untuk invasi skala penuh dan pendudukan kota Gaza. Dukungan para selebritis dunia untuk Palestina semakin menguat. Dukungan berupa konser amal hingga musik layanan daring di Israel. Selebritas dunia dari berbagai latar belakang seni berkumpul dan menjadi pengisi acara konser Together for Palestine yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, Rabu waktu setempat. Acara yang digagas oleh Brian Eno, produser grup musik dunia ini, mencuri perhatian media saat legenda sepak bola Eric Cantona ikut mengkritik kebijakan FIFA yang masih membiarkan tim nasional Israel bermain. 4 days after Russia started the war in Ukraine, FIFA and UEFA suspended Russia. Seorang anak tega membacok ayah kandungnya sendiri di dalam sebuah masjid di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Pelaku beraksi ketika korban sedang melaksanakan sholat maghrib.
Korban Kaharudin berusia 53 tahun yang sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah ditebas oleh anaknya sendiri bernama Rasman yang berusia 24 tahun. Dari keterangan saksi, pelaku masuk ke masjid membawa sebilah parang lalu menyerang leher korban. Korban sempat dilarikan ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Haji Andi Depu Polewali, namun nyawanya tak tertolong akibat pendarahan hebat. Polsek Tutar yang tiba di TKP kemudian mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis parang. Polisi juga melakukan olah TKP dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Pelaku merupakan anak kandung dari korban. Pelaku diamankan beserta barang bukti. Barang bukti apa? Buktinya sebilah parang dengan sarung. Saat ini polisi masih menyelidiki motif pelaku yang tega menghabisi nyawa ayah kandungnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Seorang oknum Kapolsek digerebek warga saat sedang berbuat mesum di salah satu rumah warga. Warga yang geram mengintai dan merekam aksi tak senonoh Kapolsek dengan penghuni rumah. Dalam rekaman video terlihat sebuah sepeda motor milik perwira Polres Kendal yang terparkir di teras rumah salah satu warga desa Tunggul Sari, Kecamatan Brangsong, Jumat dini hari. Selanjutnya, warga memergoki perwira yang menjabat sebagai Kapolsek ini sedang berbuat tidak senonoh dengan penghuni rumah yang diketahui seorang janda di ruang dapur. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar membenarkan kejadian tersebut dan sudah melakukan langkah-langkah penindakan. Polres Kendal juga menonaktifkan pelaku dari jabatan Kapolsek. Telah mengamankan satu orang perwira Polres Kendal menjabat sebagai Kapolsek karena kedapatan di salah satu rumah warga. Dari kejadian tersebut, saya selaku Kapolres Kendal telah memerintahkan jajaran saya dari dalam hal ini adalah Propam untuk segera melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap yang bersangkutan. Jadi saat ini yang bersangkutan sedang didalami oleh Propam, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana kronologinya sampai dengan nanti kami mengetahui bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perwira tersebut. Kapolres meminta maaf dan tengah melakukan penyelidikan serta pemeriksaan untuk menjatuhkan sanksi pada anggotanya tersebut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pura-pura kesurupan, pelaku pengedar narkoba ditangkap di area persawahan di Desa Morkepek, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dari tangan pelaku, polisi menemukan paket sabu seberat 59 gram. Ambil. Sekuat tenaga ER, pelaku pengedar narkoba melawan aparat kepolisian. Sebelumnya keduanya terlibat aksi kejar-kejaran hingga ER kabur ke area persawahan di Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ya, ini yang buang, saya lihat. Bukannya menyerah, ER malah terus mengelak dan berusaha kabur. Ambil. Kehabisan tenaga, ER akhirnya tidak berdaya. Polisi pun menggeledah tubuh ER untuk mencari barang bukti yang ia bawa. Bukannya menyerah, ia malah pura-pura kesurupan dan mengaku tidak membawa narkoba. Bantahan ER tidak terbukti. Polisi menemukan paket sabu seberat 59 gram yang sempat ia buang ke area persawahan. Di kantor polisi, ER mengaku jika barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Surabaya. Narkoba unit 2 di situ kejar-kejaran sama tersangka. Sempat BB-nya dibuang di sawah dan dia memberontak. Untuk tersangka lari dikejar sama petugas dan dapat. Dari nyanyian ER, polisi kini memburu 2 orang berinisial SO dan YA. Keduanya berperan sebagai pengedar narkoba. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang dokter gadungan di Bantul, Yogyakarta menipu korbannya hingga 500 juta rupiah. Pelaku menyebut korban positif HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya.
Faki Maru Emi, perempuan berusia 26 tahun ini diringkus polisi karena aksi penipuannya terbongkar dengan mengaku sebagai dokter. Pelaku yang merupakan lulusan SMA ini membuka klinik di sebuah rumah kontrakan. Kemudian datanglah korban yang membawa anaknya untuk berobat. Pelaku juga menyebut korban menderita HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Pelaku beberapa kali meminta uang layanan medis kepada korban. Demi bisa sembuh, korban rela mengeluarkan uang hingga mencapai total 500 juta rupiah. Korban yang curiga lalu mengecek profil dan rekam jejak korban. Korban juga memeriksakan kondisinya ke rumah sakit dan hasilnya negatif HIV. Memberikan harga terkait terapi-terapi yang akan dilakukan sampai dengan menyatakan bahwa ayah korban itu menderita HIV dan dengan total kerugian 530 juta itu. Kemudian saat orang tua mengecek ke Sarjito bahwa tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito dan menanyakan lagi di PKU Gamping terkait pemeriksaan darah yang hasilnya positif ternyata negatif HIV. Nah, dari keterangan tersebut dan informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan. Dokter gadungan ini kini ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga masih ada korban lain yang masuk perangkap pelaku. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu melontarkan kalimat tak pantas hingga menjadi sorotan keras dari masyarakat. Wahyudin berceloteh bersama seorang wanita dan mengatakan sedang merampok uang negara. Bos, aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini. Anggota DPRD Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial dan membuat kecewa masyarakat. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan. Kita rampok aja uang negara ini, kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti OT. Dalam video itu, Wahyudin menyampaikan bahwa dirinya sedang merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar bersama seorang wanita di dalam mobil. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo sudah mendapatkan informasi terkait video viral dan akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Badan Kehormatan siang tadi dan kami sepakat akan segera menindaklanjuti permasalahan. Badan Kehormatan juga pada Senin mendatang akan meminta klarifikasi kepada oknum anggota DPRD yang viral tersebut. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Usai viral, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi usai video dirinya yang menyebut soal merampok uang negara viral dan menuai sorotan publik. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Klarifikasi ia sampaikan melalui unggahan di akun Facebook pribadinya dan sebuah video pernyataan yang diunggah bersama sang istri. Ia pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Gorontalo. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Moridu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama ini saya didampingi oleh istri saya, Megawati Nusi. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung. Pemirsa, Presiden Prabowo berangkat dari Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan pesawat kepresidenan.
Sejumlah pejabat mendampingi keberangkatan Prabowo, diantaranya Mensesnek Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Budi Jiwandono. Presiden Prabowo akan memulai lawatan dengan menjambangi Osaka, Jepang untuk menghadiri Osaka Expo dan mengunjungi Pavilion Indonesia. Dari Jepang, Presiden Prabowo bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menyampaikan pidato di sidang umum PBB. Dalam pidatonya nanti, Prabowo disebut membawa sejumlah isu strategis global, termasuk persoalan Palestina. Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara pada Rabu 17 September 2025. Dalam perombakan kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir. Proses pelantikan dan menimbulkan tanda tanya ke publik. Lantas kemanakah putra sulung Presiden ke-7 Jokowi tersebut? Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi absennya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara Rabu 17 September 2025. Jokowi menilai ketidakhadiran putra sulungnya saat pelantikan menteri baru merupakan hal yang wajar karena tengah menjalankan tugas di luar negeri. Jokowi menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Wapres kemarin kan baru kunjungan ke Papua Nugini. Dan yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh Presiden. Hak prerogatif Presiden menurut konstitusi kita. Sebelumnya, sejumlah pejabat dilantik menjadi menteri oleh Presiden Prabowo Subianto, namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam reshuffle Kabinet Merah Putih tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo akui perintahkan relawan Bara JP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Disinggung apakah Prabowo Gibran akan kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi enggan menjawab. Pak, kemarin dari relawan Bara JP sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana, Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlight-nya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Erick Thohir tak kuasa menahan tangis saat melakukan perpisahan dengan karyawan Kementerian BUMN. Presiden Prabowo Subianto menggeser Erick Thohir dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dengan segala kerendahan hati, selama 6 tahun saya di sini, saya mohon maaf. Mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah. Kalau ada sikap saya salah. Tapi itu semua untuk kemajuan kita. Untuk kemajuan kita. Untuk kemajuan bangsa kita. Tak kuasa menahan tangis, Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf di hadapan ratusan karyawan Kementerian BUMN. Setelah 6 tahun menjabat sebagai Menteri BUMN, Ketua PSSI itu harus melepaskan jabatannya untuk menjalankan tugas baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Acara perpisahan pun sengaja dibuat di Menara Dana Reksa untuk melepas Erick Thohir. Kepada karyawan Kementerian BUMN, Erick berpesan untuk tetap menjaga jati diri dan bekerja keras untuk kepentingan bangsa dan negara. Erick juga berpesan agar Kementerian BUMN mendukung Badan Pengelola Investasi Danantara. Dengan lahir Danantara, ya,
sebuah kekuatan investasi untuk masa depan kita. Kalian harus dukung. Saya titip. Ya, kita ini keluarga besar. Erick Thohir sebelumnya sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora menggantikan Dito Arya Tejo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN. Pengangkatan Doni menyusul pelantikan Erick Thohir sebagai Menpora. Pemirsa, penunjukan Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Keputusan tersebut diambil untuk mengisi posisi yang kosong setelah ditinggalkan Erick Thohir yang dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Penunjukan Doni sebagai PLT Menteri BUMN karena saat ini Doni juga bertugas sebagai COO Danantara sekaligus Wakil Menteri BUMN. Sehingga Presiden berharap penunjukan Doni juga akan mempercepat pembenahan di tubuh BUMN. Demi Allah saya bersumpah. Untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa, Pak? Kenapa Pak Doni? Kan beliau satu, beliau kan memang Wakil Menteri BUMN, dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara. Dan sebelum diangkat menjadi pelaksana tugas Menteri BUMN, Doni Oskaria pernah menduduki beberapa jabatan strategis dari Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia hingga Wamen BUMN, dan berikut profil singkat Doni Oskaria. Doni Oskaria lahir di Sumatera Barat 26 September 1969. Tahun ini usianya tepat 56 tahun. Sebelum diangkat menjadi PLT Menteri BUMN, Doni menjabat sebagai Wamen BUMN periode 2024-2025. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama InJourney periode 2020 hingga 2024. Doni juga pernah menduduki jabatan sebagai CEO Hospitality and Entertainment City Corp, Komisaris PT Garuda Indonesia, Persero Tbk, dan anggota Komite Ekonomi dan Industri atau KEIN. Doni juga tercatat pernah menjadi Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Doni mengenyam pendidikan di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran dan Asian Institute of Management di Filipina. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyedia BBM swasta dan Pertamina. Pihak swasta menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Namun jatah 110% yang diberikan habis sebelum 31 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan juga pihak swasta. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan, jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah, negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil, harga tidak ada kenaikan-kenaikan, harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya.
Kelangkaan BBM SPBU swasta menjadi sorotan. Tak hanya karena masyarakat susah mendapatkan bahan bakar, isu PHK karyawan juga mengundang iba. Bahkan karyawan harus banting setir berjualan kopi, menyiasati stok BBM yang entah kapan datang lagi. Tadi dulu kameranya burem. Lah, pada kemana ini teman-teman saya? Oh iya, pada di rumah ini semua ya. Saya diam-diam ya teman-teman. Gak apa-apa, gak usah malu. Curahan hati pegawai SPBU swasta yang menjadi korban PHK imbas langkanya stok bahan bakar minyak di SPBU swasta mengundang iba masyarakat. Di video lain, nampak warga mengantri di SPBU. Namun bukan untuk mengisi bahan bakar, melainkan membeli aneka kopi dan makanan yang dijajakan pegawai SPBU. Bagi para karyawan, banting setir jualan kopi bukan soal kreativitas. Namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan BBM entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini, seakan tak ada solusi. ...524 siswa di SD Melaja 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah. Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging tersebut basi, bahkan sudah berlendir. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG pada para siswa. Kondisi serupa terjadi di SMA N3 Bangkalan. Para guru mencium aroma basi dari menu MBG yang mereka terima. Untuk menghindari kasus keracunan makanan, pihak sekolah sepakat tidak membagikan makanan tersebut kepada para siswa. Nah, ternyata setelah kami cium, memang baunya ini ada indikasi basi gitu. Jadi kami tidak tahu apakah itu basi atau enggak, tetapi baunya ini memang bau seperti basi seperti itu. Kami sampaikan kepada kepala sekolah untuk tidak menerima makanan yang tidak layak. Sebelumnya, akibat mengonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut, hingga muntah-muntah. Sebelumnya, sejumlah guru dan siswa juga sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Apa yang kurasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut, rasanya kram, asam lambung, makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil ex-bendahara Amfuri, Tauhid Hamid, dalam kasus korupsi kuota haji 2024. Tauhid Hamid dicecar pertanyaan seputar penanganan kuota haji di asosiasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil ex-bendahara umum Amfuri, Tauhid Hamdi, sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi kuota haji penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024. Ia dicecar pertanyaan seputar tugas dan fungsi bendahara asosiasi pada penanganan kuota haji. Dirinya membantah penyidik pencecarnya terkait dugaan setoran uang dalam kasus kuota haji. Ia juga mengaku tak mengetahui secara detail alokasi kuota haji tambahan yang diterima asosiasinya. Dalam penyelidikan ini, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak termasuk agen travel haji. Keterangan mereka penting guna mengetahui pendistribusian kuota tambahan tersebut. Enggak dibicarakan KPK setoran Pak 1.500. Kalau Amfuri sendiri itu jatah kuotanya dapat berapa kemarin Pak?
Ampuri kurang tahu ya saya, karena saya sudah diampuri lagi. Oh, udah. Iya, saya sudah tidak diampuri lagi pada saat kejadian kuota tambahan itu, sehingga saya tidak mengetahui Ampuri dapat kuota berapa. Sebelumnya KPK telah memeriksa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif. KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadusanto Budi, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menyebut pendakwa Ustadz Khalid Basalamah telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Ustadz Khalid menjelaskan dalam sebuah podcast terkait duduk perkara pengembalian uang ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pendakwa sekaligus pemilik travel haji Uhud Tour, Khalid Basalamah, telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Hal ini dilontarkan juru bicara KPK Budi Prasetyo saat menanggapi pernyataan Ustadz Khalid dalam sebuah podcast YouTube. Dalam panel itu, Khalid berbicara soal pengembalian uang terkait kasus kuota haji tahun 2024. Dalam sebuah podcast, Ustadz Khalid menjelaskan, uang itu berasal dari PT Muhibah Mulia Wisata, travel haji yang sebelumnya menawarkan visa haji khusus kepada Khalid. Khalid mengaku ditawari visa resmi dari Kementerian Agama oleh Ibnu Masud dari PT Muhibah, namun dimintai uang tambahan $4.500 Amerika Serikat atau sekitar 72 juta rupiah per jemaah. Tiba-tiba salah satu staf kami dihubungi oleh pihak Muhibah, minta ketemu, terus uang yang 4.500 visa dikembalikan. Loh, kok dibalikin? Nah iya, itu kan posisi kami nggak ngerti, kita sebagai jemaah dia kan, kita diminta bayar, kita bayar. Kita dikembalikan. Dan ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima. Ya sudah, staf kami waktu itu, karena tiba-tiba dia dikasih, ya udah diambil. Terus dilaporin kepada saya. Saat ini ada uang pengembalian. Uang apa? Ya katanya uang visa. Saya waktu itu karena tidak tahu ini. Tidak tahu ini visa tidak boleh dijual belikan. Oh, ini dikembalikan uang untuk apa? Nggak tahu tanda kutip. Apakah cuci tangan atau apa? Kita nggak ngerti. Oh, paham. Ya, akhirnya kita terima uang itu. Akun tim pun tanya, Ustadz ini uang diapakan? Saya juga nggak ngerti diapakan. Datanglah surat KPK pemanggilan. Kami waktu mau datang ke sana, pertama yang datang staf kami diwawancarai dan diminta data-data. Kami kasih semua data-data. Saya bilang, kena bahasa teman-teman KPK itu, Ustadz tolong bantu kami. Oke. Sebelumnya Ustadz Khalid juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk membantu mengungkap kasus dugaan korupsi kuota haji. Kasus ini terjadi di bawah kepemimpinan Menteri Agama era Presiden Jokowi, Yakut Khalid Qomas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dorong santri menjawab tantangan zaman, peringatan Hari Santri 2025 dijadikan momentum memperkuat peran pesantren di tingkat nasional dan global. Rangkaian Hari Santri dimulai 22 September di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang untuk membahas isu kebangsaan dan memperluas jejaring pesantren. Halakah Hari Santri rencananya digelar di 8 titik strategis mulai dari Jombang, Jakarta, Palembang hingga Yogyakarta. Agenda besar lainnya adalah Musabakoh Qiraatil Kutub Internasional pada tanggal 1 hingga 7 Oktober di Pesantren As-Adiyah Sengkang yang akan diikuti santri dari seluruh provinsi dan sejumlah negara Asia Tenggara. Agenda Hari Santri ke-88-nya menggambarkan tentang komitmen santri membangun negeri. Yang kedua adalah komitmen negara memberikan rekognisi sekaligus juga kontribusi negara bagi pesantren. Nah, di dalamnya yang pertama adalah memastikan program-program pemerintah firm diterima para santri. Apa itu? MBG, kemudian CKG, bantuan beasiswa. Ini adalah kehadiran negara. Belum lagi terkait dengan
Pemirsa, dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan memasuki babak baru setelah 33 Dewan Pimpinan Wilayah dari seluruh Indonesia melakukan deklarasi dukungan jelang Muktamar ke-10. Walaupun DIY itu kecil, Pemirsa, deklarasi itu menegaskan penolakan ketua umum dari luar partai serta komitmen mengawal muktamar agar berlangsung damai dan demokratis. Nama Muhammad Mardiono muncul sebagai figur yang didorong untuk menjadi ketua umum periode berikutnya. Mardiono pun menyambut dukungan tersebut dan menggarisbawahi bahwa tantangan utama P3 adalah mengembalikan representasi di parlemen. Muktamar ke-10 P3 akan digelar di Jakarta pada 27 hingga 29 September 2025. Walaupun DIY itu kecil, tapi tujuan utama untuk perjuangan ke depan adalah bagaimana P3 nanti di pemilu tahun 2029 itu bisa kembali ke parlemen, yaitu memenuhi parliamentary threshold. Tentu ini perjuangan yang tidak mudah, sehingga perlu kebersamaan, ya, perlu bergandeng tangan seluruh lapisan kader seluruh Indonesia untuk berjuang secara bersama.